محمد يا صديقا للوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا للوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا للوالي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا للوالي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي صديق المقالي يا مقام الآلي يا صديق المقالي مقام الآلي يا من حبه ربي في طيب الأقال يا من حبه ربي في طيب الأقال يا محمد صديقا للوالي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي حبيبي يا محمد يا صديقا للوالي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمدي يا من سريت ليلى وصاحبا جبريل يا من سريت ليلى مصاحب جبريل في المسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syarifah, para cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus tamu kita yang datang jauh dari keluar Kalimantan Selatan. Beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim Safiul Anwar, yaitu yang mulia Al-Ustaz Muhammad Gianur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala sehatkan badan beliau, Allah Ta'ala berikan kemudahan dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Begitu pula para tutuan guru yang hadir. Alhamdulillah ada guru Muhammad Burhan, ada guru Anwar Syarif, ada guru Muhammad Zulkifli, ada guru Muhammad Khulaini, ada guru Masran, ada guru Sabdan Manisi, dan banyak lagi guru-guru di sini yang tidak dapat sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi terhadap penghormatan ulun lawan sidin sebarang. Kita bahasa Banjar ya, karena penceramahnya bahasa Banjar. Paham je lakon dia bahasa Banjar. Paham je lokok. Kadang-kadang ada kolok, ada lokok. Alhamdulillah. Kemudian di sini guru banyak yang hadir, ada yang dari Handil, ada yang dari Dondang, Sempaja, Sumairate,
mana-mana lagi ada tahu lagi bapak kenyangnya malah hari ini ketemu alhamdulillah karena hendak yang biasa kita melihat lewat YouTube ya kan kita bisa lewat YouTube aja ini hari ini kita berhadapan lawan Sidin mendengarkan Sidin mudah-mudahan kayak ada lagu Julang Sugiarto keluar hari ini ya. Salawat dan salam alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bermuajah di dalam majlis ta'lim asy-syakiri ini dalam rangka yang pertama haul daripada al-alim al-fadil al-alim billah al-muhaddits wal mufassir fi hadhihi al-sya'rani alim yang sudah tadi kita bertahlil sedikit tinggal lagi kita menerangkan mau'izah hasanah dari guru Muhammad Yanur. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang yang selalu mutabaah di jalannya dari dulu sekarang hingga yaumil qiyamah nantinya. Tidak berpanjang lebar pada sore menjelang pada siang menjelang sore ini langsung saja kita ke laptop yang ada. Kita akan mendengarkan sama-sama mau'izah hasanah daripada guru kita, tamu kita Ustaz Muhammad Yanur falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail innama yakhshallaha min ibadihi ulama. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, mobil khusus kepada yang mulia sahib hadal majlis dan semua guru-guru yang berhadir. Ampun maaf ulun kada menyambat ngaran kiat-kiat berataan dan semuanya yang berhadir yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita berataan selalu mendapatkan curahan rahmatnya Allah, selalu mendapatkan lindungan dari Allah, dan mudah-mudahan kita berataan dicatat sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, hari ini acara kita sudah barokah. Acara kita sudah mendapatkan keberkahan yang luar biasa karena tadi sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Baca maulid ya tadi sudah dua baca maulid tadi. Sedangkan kami datang ke Budi, jadi berkahnya tak kurang sedikit. Nah, datang ke Budi bang, sasar kawan. Anu layau tadi supir bawa. Makanya kalau enggak tadi datang ada guru tahu di jalan ke masjid ke alam saudara. Mulut ke alam saudara juga tahu di jalan. Ada orang bawa, teman orang bawa, ada sampai-sampai, ada tak sungai, soalnya gitu kan. Saya maklum. Alhamdulillah acaranya
acaranya sudah berkah. Biar ekornya dibuang, biar dibuang itu. Acaranya sudah berkah luar biasa. Ada pembacaan Quran, ada pembacaan maulid, ada pembacaan tahlil, semuanya sudah berkah. Tambah lagi berkahnya supaya tambah banyak, kita sedikit akan mengingat bagaimana yang kita hauli pada hari ini, yaitu Al-Imam Al-Muhaddits wal Mufassir Kiai Haji Anang Sya'rani bin Ma'arif Al-Banjari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dan beliau berkenan nantinya di hari kiamat memberi syafaat lawan kita berkah. Kiai Haji Anang Sya'rani Arif atau yang dikenal dengan Abah Anang Sya'rani. Abah Anang Sya'rani adalah salah satu tokoh besar di tanah Banjar. Beliau dzurriyyat Datuk Kalampayan. Kalau dengan guru Bangil, beliau besapupu. Dulu di Martapura, dua orang ini orang yang luar biasa. Guru Bangil orang hebat, Guru Anang Sya'rani orang hebat. Berdua besepupu ini luar biasa. Sama-sama mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Ini pondok pesantren yang sangat-sangat fenomenal, pondok pesantren yang sangat-sangat luar biasa karena mencetak puluhan ribu ulama-ulama. Kalaupun misal ada, kalau kita melihat ulama-ulama besar yang jadi, itu rata-rata lulusan Darussalam, rata-rata. Kalaupun ada lulusan Darussalam, pasti mereka berguru kepada orang yang pernah belajar di Darussalam. Itu satu kepastian. Sangat-sangat mereka nyambung kepada guru-guru yang ada di Darussalam. Itu sudah kepastian. Kebanyakan yang terjadi di Banua kita. Nah, zaman itu Guru Anang Sya'rani dan Guru Bangil dididik di Darussalam yang saat itu diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari Kampung Melayu, Martapura. Datuknya Guru Munawwar. Ini yang memimpin Darussalam zaman itu. Datuk Kashful banyak mencetak ulama-ulama besar. Makanya beliau disebut Syekhul Masyayikh atau disebut Hadratus Syekh, karena sigin guru daripada para guru-guru yang lain. Banyak tuh anak murid sigin yang jadi ulama-ulama besar, bahkan kelasnya jadi wali-wali. Nah, kayak Guru Saman Mulia itu murid Datuk Kashful, Guru Anang Sya'rani, Guru Bangil, Guru Saman Komplek, dan guru-guru yang lainnya banyak, semuanya berkat didikan daripada Datuk Kashful Anwar. Disitulah Guru Anang Sya'rani dulu belajar. Dan ketika Datuk Kashful melihat anak kemanakan Sidin ini berbakat, maka beliau menyekolahkan, dibawa ke Makkah. Dibawalah anak kemanakan ini menuntut ilmu ke tanah suci Mekah, mengikuti jejak langkah pada Tuan Bahari. Karena Datuk Kalampayan 30 tahun mengaji di Makkah, 5 tahun mengaji di Madinah. Total Datuk Kalampayan untuk ilmu 35 tahun. Itu luar biasa benar. Nah, mengikuti jejak langkah pada Tuan, dibawa ke Mekah. Pelajaran yang pertama dasar kita paham dari sini bahwa kada ada orang yang jadi wali melainkan semuanya orang alim. Ada orang jadi wali itu mungol, ada imbol nang pembungol di kampung jadi wali, tidak mau. Pasti orang jadi wali itu dialimakan oleh Allah Ta'ala, itu sudah pasti dia. Tapi guru aja dasar membungol orangnya, tapi jadi wali aja. Mungkin kelasnya wali majzub, padahal tuh dialimakan dulu, dikenalkan Allah ilmu-ilmunya, dibukakan Allah ma'rifat walinya.
lalu akhirnya Sidin bisa menjadi wali. Tapi misalnya walinya wali majzub, nang wali majzub ini kita kada boleh menuruti, kada kawan menurut. Kita boleh meniru para wali apabila si wali itu normal. Amun walinya kada normal, jangan diturut. Wali majzub kada boleh ditiru. Contoh di hulu Sungai Utara, Amuntai, Babirik ada namanya wali Amut. Amut tuh bahasa Amuntai, artinya tilajang bulat. Amut karena Sidin gawian betilajang. Kalau kehilir ayok betilajang. Sidin tak ayok nanti ayok tadi mana ayok kalau kehilir kayak itu kan. Nah, pujuk ayok. Kalau kehilir Sidin belalah berjalan, makornya berjalan terus betilajang. Tapi betilanjangnya wali Amut bawa berkah. Di mana daerah nang wali Amut ada menjalani, bila orang rahatan bahuma pasti mangatam, pasti panen. Bila Sidin mahayau di situ, awalnya diturut kita. Coba kita betilanjang, pusat dan murah. Awak bawa ke sana. Nah, ada kawannya makan dan Sidin betilanjang bawa berkah, awak betilanjang bawa musibah. Lain makomnya lain. Makanya tuh ada kawan diturut, tapi ya kalau diturut kita boleh menuruti wali-wali yang kelasnya normal. Nah, kayak apa Sidin pas sodako, kayak apa Sidin nuntut ilmu. Nah itu nang kawan diturut. Nah macam guru Anang Sya'rani kawan ditiru. Sidin cangkal menuntut ilmu, akhirnya Sidin diangkat Allah Ta'ala jadi wali. Di Mekah itu guru Anang Sya'rani berdua dan guru Bangil sarantang saruntung, diiring oleh Datuk Kashful, diarahkan ikam mengaji ke sini, ikam mengaji ke sini, ikam mengaji ke sini, supaya kada salah guru, supaya kada salah mengaji. Amun kada diarahkan, maklumlah kota Mekah. Kota Mekah itu bon manusianya. Iya, 4 mazhab ada di situ, tarekat macam-macam ada di situ. Kalau sembarangan masuk, tak masukin nang kada normal, berbahaya. Mulai tahun sekitaran 700 tahun 1000 berapa itu Wahabi sudah menguasai di daerah sana, tapi belum terlalu luas. Wahabi sudah berkuasa. Salah-salah nuntut ilmu bisa jadi tersakulahi bukan Wahabi. Jangan boleh ke kampung tuh berdua terus orang kampung datang ke kampung apa ini bertalkir ini bid'ah. Datang orang kemaulitan, ada haram. Datang ke orang banyak orang jihad, ente musyrik. Ente musyrik. Ya'budul qabr. Ente ta'budul qabr. Ente menyembah kuburan. Musyrik ente, musyrik. Datang ke kampung itu aja, melihat tarbang, ada dukuk haram. Pecatok tarbang haram. Ayo. Orang kampung pepalingan di padahinya nanti itu orang naya merasa ada nama dari haram, pun ada nama penyarikan paling terbang tahu kan kampungan jangan sesarikan kita tau maulah onar di kampung, datang ke kampung maulah berpecahan karena salah buat di satu lahan, sehingga diirit oleh Datuk Kashful ini ikan menuntut di sini. Nah di antara guru-guru mereka di sana rata-rata jadi wali. Kalau guru Anang Sya'rani diantaranya disebut oleh guru sepumpul, beliau menjadi khalifahnya Syekh Umar Haddad. Dan banyak lagi guru-guru yang lain mengaji juga kepada Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sayyid Muhammad Amin Qutbi kan kita kenal dengan beliau dalam syair Siti Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Orangnya memang menjadi kekasih Nabi Muhammad. Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Guru ulun pernah berkisah di antara karomat kecil Sayyid Muhammad Amin Qutbi, waktu Sidin tutup ke majelis, ada orang datang. Orang ini datang mengadukan masalah hutang. Sidin kan Sayyid lah, Sayyid Muhammad Amin Qutbi itu Al-Hasani, turunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Pada kita ini jarang Al-Hasani. Kalau di Makkah banyak, pada kita ini rata-rata Husain, turunan jalur Sayyidina Husain di wadah kita. Datang orang ke situ, Sayyid
ulun kita banyak hutang, tolong berikan solusi supaya ulun tahu jadi hutang. Jadi kayak apa misalnya banyak banget juga hutangnya, pokoknya orang mana lagi hendak lakas lagi kemana lagi bejamber kami tuha mau di tuha di Jember kita mau pulang itu kan di Jember ya Pak. Nah bejamber ke situ kamari orang kada hakon menolongi kayak apa kisahnya ini aja presiden atau berapa hutang income katanya nyaman orang hutang ya nyaman tak hidup terutang katanya nyaman mun kawaha jangan berhutang mun kawah binian dengar taringan ini paling rancak hutang buat dia nampang ngarimitan tentang keambil mahatari baju bayar 30.000 dapat sararia sabar binian namun gawian dengar taringan mendengar tuh jangan terlalu hutang. Nah ini bila ada anak beda anak hutang dengar taringan kalau kami itu memiliki jangan berhutang munnya kawa-kawa jangan berhutang karena hidup berhutang itu kada nyaman. Biar bisi mobil mewah banyak 4 butik bisi mobil mewah ya HRP, ya CRP, ya BRP, ya Nova lengkap bisi rumah rangkap 2 mewah megah tapi hutang di bank 3 miliar sugih lah tangga ada sugih belum karena hidup masih hutang. Orang sugih itu kada ada bisi hutang walau makan sederhana ikan asin sambal lala walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya itulah orang yang kaya. Bujur lah walau makan sederhana hari-hari makan 2 lamongan baju sederhana aja karudung si sesa tahu lah harga si sesa coba ada tahu juga tukar karudungnya paling murah 1.200.000 apa si sesa Indos makan sederhana, pakaian sederhana, awak sehat, jiwa raganya sehat, hutang kada ada bisi, sugih. Itu orang sugih di rumah irama. Berarti munnya ada masih bisi hutang, berarti belum sugih. Munnya kada ada bisi hutang di rumah irama, enak tidur, enak makan, nyaman guring, nyaman makan karena kada ada bisi hutang. Coba biar bisi hutang hanya rumah anda kepala tetihi kasau tetihi mau anda kalau ada hutang jangan lebih ada nyaman mau kawan hidup jangan berhutang udah nampak hutang lakas lunas hutang mana paling hari dari tadi sebeda hutang Habib Ali pun mendoakan kepada umat Nabi Muhammad waqdi Dainal Madini ya Allah lunasi akan hutang orang-orang yang tak hutang karena hidup tak hutang itu kada nyaman biar hidup tak hutang kada nyaman. Datanglah inya kawan dan Syekh Muhammad Amin wahai saya ulun kebanyakan bisi hutang tolong berikan jalan keluarnya jadi saya apabila orang yang bayari bercapat pak ada kawan ada yang ini ya sudahlah kayak gitu caranya ikap sabar berapa jumlah duitnya sekian real wahai Habib jadi Syekh Muhammad Amin itu mengkitas berarti skala time nah ngerti lah mengkitas mengkitas nah kitas mengkisap nah kitas nah kisah sini lantai itu jar balah lantai duit real keluaran oleh buah tanah buah lantai stop itu di sini pas itu jumlahnya mapas lawan duit besar bayar hutang merasa kayak
itu kan mau jadi pulang anu jaga di dalam pihi ada jasir ikap bebatasa itu juga keluarnya itu ATM Allah Ta'ala ada di bawah tanah. Nah coba kita seperti suara atau keluar duit. Saya Muhammad Amin Qutbi. Nah ini guru-gurunya bubuhan guru Anang Syarani, guru Bangil, orang-orang hebat ya, orang-orang hebat kedatangan guru-guru sini. Nah menuntut ilmu di sana kurang lebih 10 tahun dari belajar sampai mengajar. Jadi nang berdua besar buku ini di Makkah, guru Bangil, guru Anang Syarani. Ini di Makkah kada hanya belajar, tapi di sini dipercaya untuk mengajar. Orang nang kawa mengajar di Makkah itu bukan orang sembarangan, pasti orang hebat. Nah, sampai guru-guru beliau di Mekah menggalari nang berdua ini 2 mutiara dari tanah Banjar. Digalari 2 mutiara dari tanah Banjar. Kalau sudah guru nang memberi gelar, itu orang luar biasa. Kayak kita misi guru, nah misal jarurat pian murid siapa, sebujurnya kita nih rasa ngalih menyambat karena kita nih rasanya kada pantas jadi murid sidin belum. Amun kita mengaku bukannya tahu lalu aku ini murid guru si Ano, ini orang kada harap karena mengaku. Nang harap itu gurunya mau capek tunan si Ano tuh muridku, itu nah harap. Jadi murid yang hebat, murid nang diakui kehebatannya oleh gurunya, itu murid yang hebat. Nah kayak teman mengaku-ngaku gemper, aku ya lah gemper, dengan alih kata mengaku nah murid guru sakumpul ya aku mengaku, tapi guru sakumpul tahu lah sholat belum tentu tahu. Jangan guru sakumpul mau capek, nah terus si Anu tuh muridku buat ikam mana mengaji ke situ pas benar atau ini ngaji. Ini luar biasa. Nah urusan mengaku gampang aja dia, tapi mau diakui, nah ini nang alih benar Pak. Nah sampai sini sudah 10 tahun di sana, bulik ke benua mencurahkan ilmunya atas izin para guru-guru beliau bulik ke benua lalu mengajar atas izin Pak Guruan Sidin. Sebetulnya urusan berdakwah, urusan mengajar secara umum Nabi Muhammad sudah memberikan perintah umum seperti balighu anni walau ayah, sampaikanlah oleh kalian daripada aku sekalipun 1 ayat. Ini sebujurnya perintah umum kepada siapapun boleh melakukan dakwah. Lalu Nabi di dalam hadis lain Nabi berucap ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas, belajarlah oleh kalian akan ilmu lalu ajarkan kepada manusia. Wow ma'iyah beserta langsung ajarkan, tahu kita ajarkan, tahu ilmu ajarkan. Itu suruhan Rasulullah. Tapi kan kita berisi paguruan, ngarannya berisi paguruan, kita tuntutlah izin daripada guru kita. Kita hargai paguruan kita hormati paguruan kita. Sidin nak mengajari kita, maka bila kita hendak mengajar, kita wajib terlebih dulu dapat restu dari beliau. Kalau beliau merestui kita, silahkan kita mengajar. Bukan berarti kita kada hendak mengajar, tapi kita menunggu izin dari beliau sebagai adab anak murid kepada gurunya. Boleh guru Anang Syarani ke kampung, maka beliau mengajar di pondok pesantren Darussalam. Sepeninggal guru Kashful Anwar, Datuk Kashful meninggal dunia, guru Anang Syarani dipercaya menjadi Mudirul Ma'had Darussalam, pengasuh pondok pesantren Darussalam, dipercaya jadi pengasuh. Nah beliau terkenal sebagai ulama ahli hadis. Jadi urusan hadis Nabi ahlinya beliau. Makanya di antara karomat Sidin, waktu Sidin meninggal dunia, waktu ditabuk liang lahatnya guru Anang Syarani, liang lahat itu mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Pas buhannya menabuk luang, keluaran bau harum. Ada nama dikit duba, pas menabuk, nah bau harum itu menampur mulai dalam keluar
bau harum luar biasa ya. Harum benar. Orang baru dibuat lagi ke dalam kubur. Sudah kuburannya mengeluarkan bau harum yang luar biasa. Kenapa? Itu ulama maka guru anak Sya'rani itu kuburannya bau harum. Karena sidin orang yang berkecimpung dengan hadis Nabi Muhammad. Orang yang mengajar hadis otomatis tak banyak bakawan lawan Rasulullah. Itu istimewanya guru-guru hadis. Nang disambatnya kisah Nabi Muhammad, nang dijelasakannya kisah Nabi Muhammad. Di dalam orang membaca hadis pasti bersalawat kepada Nabi Muhammad. Coba aja bila sudah misalnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sallallahu alaihi wasallam salawat. Karena ada pulang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat pulang. Orang yang mengajar hadis tak banyak berkisah tentang Nabi Muhammad. Oleh karena itu diberi Tuhan ngarannya sidin hidup sarantang saruntung lawan Nabi Muhammad, sedikit banyaknya keistimewaan Nabi Muhammad diberiakan lawan sidin. Di antaranya kuburan sidin mengeluarkan bau harum. Nah, itu luar biasa benar ya. Luar biasa benar. Ada lagi karomat sidin toh nang dikisahkan guru sahumpul. Persis karomat sidin nang kaya Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Guru anak Sya'rani mendapatkan ini. Apa yuk keistimewaan sidin? Nabi Muhammad bisi keistimewaan tanamu ainamu wala yanamu qalbu. Nabi Muhammad bisi keistimewaan dua mata sidin kada suah guring. Dua mata sidin bisa guring tapi hatinya kada suah guring. Ini Allah berikan kepada guru anak Sya'rani. Allah berikan kepada beliau. Ketika guru sekumpul mengaji kepada guru anak Sya'rani, yaitu guru sekumpul mengaji dengan guru anak itu ada bejam dan tidak tertentu oleh tempat. Di mana ada abah anang, di situ ada jalan. Jadi guru sekumpul aku kadang-kadang mengaji kitab di rumah abah anang, kadang-kadang di di Paumaan, di Padang, kadang-kadang di Kubah Datu Kashful. Di mana ada guru anak Sya'rani, di situ belajar. Nah, hebatnya guru sakumpul juga jadi anak murid dimanapun perguruan dia tetap dituntut di sini. Lain mau kayak kita katok-katok rumah kadada takut ini bini sidin mana guru tuh di baru pasti murid kita. Ada harapan nontai kadari tidak betul ke baru situ. Pasti kita ada pun nontai ke situ. Dan guru sakumpul lain abah anak Sya'raninya di baru dituntut ke baru belajaran di baru. Tak ada dalam jukung belajaran di sini sambil mengayuh jukung sambil membaca kitab. Maka itu suatu malam guru sakumpul dibawahi pulakan sarwan oleh guru anak Sya'rani. Pulakan ciri khas guru anak Sya'rani menjadi guru sakumpul kada bisa bertahlil itu panjang-panjang. Doa arwahnya pun handap-handap saja. Itu ciri khas guru anak Sya'rani. Dan mulut ketujuh handap-handap kayak itu. Masyarakat pun ketujuh bekas makanan. Apanya menurut doa awal nama galuk-galuk ngentok. Lambat di sini kok. Mbak Amin tuh mulai dibangun sampai ke tempahan. Nah, jangan betul betul. Kalau lawasan doa kena naik. Pengantuk kawan. Doa kalau lawasan baca. Ulun ketakuan nggak dia antara doa haul lawan doa arwah itu sama apa lagi kan? Sebujurnya tuh kayak apa ya? Sebujurnya sama aja. Intinya isinya summa ila arwah, summa ila arwah. Intinya sama aja. Kada beda doa haul lawan doa arwah. Makanya di Jawa itu kan kadang-kadang orang baca doa haul, kadang-kadang orang baca doa arwah. Di Jawa dikenalnya doa ul wahbah, doa pemberian. Bahawul kah? Ratus kah, Rawi kah, 40 kah, doanya sama kada gitu. Kada beda. Cuman di wadah kita aja ada nama pakai perbedaan sedikit. Bila doa arwah tak handap, bila doa haul tak panjang. Sebujurnya hakikatnya sama aja. Mau nang panjang mau nang handap, nyaman aja sama. Menurut memilih lihat akan situasi kondisi.
bilanya patut penjagi, bilanya kata patut handepi itu nanti beri ribut. Acara misalnya banyak benar sudah mana baca yasin, waqiah, tabarok, baca maulid habsyi, batahlil, banasyid, badalail, batu baca manakib pulang, tutung baca manakib, ada doa hawalannya guru aja. Lihat semua sudah lawas acara. Pilih doa handap aja. Kamu buat rumah nama malam, rumah nyompalang, pulang doa salamat, pulang guru aja. Tutung doa salamat, atau syuting lagi guru aja, dua tolak bala belum lagi aja. Surah pamalaran lihat. Padahal doa selamat itu ya tolak bala sudah. Ngarannya selamat tertolak daripada bala itu aja sudah. Tapi karena orang pamalar pun kadang di depan bala wal bala tolak itu tolak bala. Ngarannya jadi orang awam. Ngalih guru kita orang kampung nih alih. Kadang-kadang orang kampung ini kadang mengerti. Jadi kita sudah ada dia belum terdengar aja. Pikirannya doa selamat tuh harus Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Harus itu mukaannya kadang mutlak. Betul menjurang ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin. Itu doa selamat sudah. Kadang orang kampung pada mengerti bila ada salamatan hanya selamat, bila ada salamatan ada selamat belum. Nah orang kampung juga ya Pak. Orang paham-paham jaga salah buat guru itu ya sudah. Kalau lu merajin kan belum takut ini kalau kalah nggak apa-apa kehendak tuan rumah. Nah kita bacakan doa awal guru aja, bacakan doa salam terus gabung langsung. Hanya adalah ulama mencampur-campur, memisah-misah, aduk. Untuk baca doa awal, baca doa salam salaminya lagi kan. Nyaman sekali juga nih, apa Fatihah pula, berapa kali Fatihah. Nah itu tuh guru anak sekarang ini tidak mau nanti itu sidik orangnya ringkas. Pokoknya sidik ketujuh nah singkat-singkat supaya kadar mengalihi umat Nabi Muhammad. Nah itu sidik. Jadi kita bacaan tuh itu juga bisa sadani, bacaan tuh bisa sadani. Jangan kalau lu banyak nang palile dalam acara. Tapi lah palile. Banyak lalakon palile. Sebab kalau palile. Jangan banyak palile acara tuh, jangan banyak lalakon. Ambil nang ringkasnya aja, namanya nang ringkas padat berisi. Amun pilihan hendak juga acaraan panjang makanannya nyaman-nyaman. Amun makanan ala kadernya hadir. Iya. Penting tak berpanjang. Ini sudah awak baca yasin, baca waqiah, baca tabarok, baca maulid, baca dalail, baca manakib, doa haulal, doa salamat, doa tolak bala, sekali keluar dari pokok. Apa yang ada? Acaranya ada banyak nakal warga biar pokok. Pengarangnya kata menghargai orang, belajar menghargai orang. Aida fajitu bitahiyatin, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Orang menghormati seorang, balas penghormatan orang tadi dengan lebih baik atau paling kadang sama. Itu orang banyaknya kayak itu amalan keluarga biar cantik pokok yang baik. Aduh, ada menghargai orang lalu. Menemukan banyak aruhan tuh acaranya anak keluar misalnya di wakaf benar kan keluar di apa nang bongkol ya luar apa kapiting nang keluar kapiting keserang kilawang tuh kapiting nang ada tuh keserang kilawang tuh keserang apa ketumuk mau baca itu nyaman-nyaman lah supaya bapala kayak itu sapala orang-orang saruan itu sapala kayak itu jangan awak aja nama malar mana ke orang. Lalu guru anak syarani tadi bulika guru sakumpul parah tengah malam sampai tengah malam soalnya pelajarannya guru sakumpul ini membaca terus dari guru anak syarani pijati apa guru anak tuh paling ketujuh dipijat beda dengan guru bangil ya. Guru bangil itu paling ketujuh berjejak belakang berjejak anak murid menjejaki itu guru bangil. Tapi kalau guru anak ketujuh berpijat ada ketulahan guru itu menjejak pak guru ampun disuruh mau ketulahan nang ketulahan itu sih dia datang guru awak jejak karena itu ketulahan itu guru majornya mau ketulahan malah nang kada menurut itu nang ketulahan jadinya. Nah, jadi waktu itu sambil memijat, tangan kiwa memijat batis guru anak syarani, tangan kanan mengikuti kitab hadis, baca.
di guru anak sarane mengaruh guring orangnya guring guru sambung pun melihat kalau guru itu guring hendak maliyo buka ya balik ke halaman-halaman berikutnya jauh maliyo berapa lembar supaya kita makas tutup aku disini lagi bahari bayar aku membaca lu ada ya suara ya salah ngintok itu halaman sama ngintok lain baca di kamu ngintok tadi nah diurusan ketahuan tinggi kurangnya guring sangat tidak kadang melihat kadang anak murid Maliyo ketahuan oleh si dia. Nah di sini kita paham berarti keistimewaan Nabi Muhammad ada diujuki Allah lawan si dia. Tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Dua matanya bisa guring tapi hatinya kada suah guring. Itu guru anak syarani ya. Luar biasa orangnya. Nah ngomong kita guring mati diangkat maling ke benang tagah ya kada tahu. Angkat maling ke benang tagah napa? Hendak guring nih. Kada ingat menyerahkan diri lawan Allah Ta'ala pas diangkat oleh maling bini diucapi ya nagur ya Allah ya Rabbi ya ulun sarahkan bini ulun anak ulun harta ulun lawan biar untuk memeliharakannya awak saurang kada ingat nyambet kurang ini sarahkan awak kada ingat pas malam itu maling naik hendak mengangkat tip kada kawa mengangkat TV kada kawa berat ya maling hendak mengangkat harta lain kada kawa angkat bini kada kawa juga angkat anaknya kada kawa juga rumusnya maling bila sudah terbuat ke rumah orang harus ada yang dijutan itu sasarannya maling bila ada yang dijutan pasti ketahuan orang kayaknya di ilmu maling tuh ya wah tahu guru ilmu maling belajar juga bahari tahu bahkan orang jadi maling itu belajar bilangan bajau ini belajar orang jadi maling itu belajar bilangan bajau itihinya jam berapa rajaki besar rajaki ke 0 jam berapa itihinya bila salah naik jam jangan bisa tumbang kurang pada sarapang kauman salah naik itu karena jam naas ya seorang juntan yang bisa ketahuan itu menurut tahu rezeki besar naik ya usianya beringat ada mantai ilmu maling dia tidak belajar tapi bila disalahgunakan kelahan dia banyak orang-orang pesantren belajar ilmu nanti itu sudah ganal sekalinya ngarannya inya kehidupan di ekonomi lemah lah berisi bahari belajar maka ajar pesantren bahari itu timbul jadi perampok kada menutup kemungkinan karena kemiskinan yang menghampiri inya kada sabar makanya Nabi kadal faqru ayyakuna kufran hampir kepakiran itu mendekati kepada kekafiran gara-gara miskin gara-gara kada berduit akhirnya menjadi kafir bisa gara-gara kada berduit gelap mata akhirnya menjunta merampok walaupun latar belakang bahari awalnya pesantren tapi imannya hilang bisa kada menutup kemungkinan dia ada terjadi kayak itu makanya jangan disalahgunakan ilmu itu jangan disalahgunakan gunakan ke jalan yang bujur kayak itu lah silahkan makai bilangan baju hendak berdatang ada apa hendak berdatang itu cari nang rezeki nang ganal kah atau nang untung bila mau nang kasulise ya nang berdatang kada mau akur kah berdatang jurang kami kada hendak belum si iya hendak kuliah masih parai boleh gerung-gerung tangis jangan kayak itu jangan gerung-gerung tangis ingat akan menjadi pepatah bunga tidak setangkai kumbang tidak seekor banyak aja stok pilihan banyak jangan khawatir lagi di hari kiamat para kiamat nih Guru Anam Syarani menulis dalam kitab hadis sidin Hidayatuz Zaman itu ditulis oleh Guru Anam Syarani di antara hadis mendekati kiamat Guru Anam Syarani menulisnya Nabi bersabda di riwayat Sayyidina Anas bin Malik yaksurun nisa wa yakillur rijal hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid itu disebutkan mendekati akhir zaman binian banyak lakian sedikit sampai perbandingannya satu laki-laki berbanding 50 binian 1 banding 50 jadi jangan khawatir lalakian kekurangan stok banyak stoknya lagi banyak
Nah, oleh karena banyak binian mendekati kiamat, disinilah kemungkinan besar terjadi banyak perzinahan. Itulah sabda Nabi menyebut di antara inna min asyrafis sa'ati, di antaranya yakshuwaz zina wa yushrabal khamar. Tersebar zina di mana-mana, minuman keras diminum di mana-mana. Kenapa zina banyak benar? Oleh karena mungkin faktor bibinian kebanyakan. Karena yang paling banyak berzina itu binian. Az-zaniyatu waz-zani jar Quran fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah menyambat binian benar-benar hanya lakian. Beda lawan maling. Maling itu disambat lakian benar-benar. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Disambat maling laki, maling bibini. Tanda hulu lakian hanya binian. Kalau berzina tanda hulu binian pada lakian. Berarti sindirannya tak banyak binian nanti jatuh pada lakian. Oleh karenanya, untuk meminimalisir perzinahan, untuk mengurangi perzinahan di akhir zaman, dianjurkan kepada setiap laki-laki berbini jangan kurang pada 4. Bujur, minta. Kan aku mengarah doa. Bujuran, oh kak. Amun kawas seikong lalakian 4 bisi bini, nah ini bisa membantu untuk mengurangi perzinahan di muka bumi. Jadi kepada para ibu-ibu, mohon dipahami, mohon dimaklumi, apabila kami berbini lebih pada seikong, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Karena ini bukan kesengajaan dari kami, karena kami hanya ingin meminimalisir perzinahan di muka bumi. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Bujuran ibu-ibu yang kisahnya gitu. Amun biar ridho aja kami berbini lebih pada seikong, insya Allah perzinahan itu berkurang. Tapi karena ibu-ibu kada mau berbagi, nah inilah akhirnya terjadi yang pelakor itu kan. Di mana-mana ada pelakor. Pelakor itu mereka tidak ingin memiliki, walaupun mereka tidak memiliki dohir si laki-laki tersebut. Yang penting jadinya aku mendapatkan cinta dari laki-laki tersebut. Itu pelakor. Mestinya kan pelakor ini jadi bini kedua supaya kau berbagi. Cuman itulah karena ibu tidak mau berbagi, akhirnya pelakor bersedia cuma mencintai walaupun tidak memiliki. Iya, kayak itu pak sudah ibu ya. Jangan sarek bilang muha atau sarek kecil anakku. Guru dia bisa berbini aja. Ada dasar itu bacaannya kayak apa? Udah mengerti kan? Dasar kayak itu. Jadi di akhir zaman ini mertawa lakian bininya harus 4. Tapi ya itulah takdir Allah. Takdir Allah. Lelakian ini ngalih hendak berbini lebih pada seekor. Ngalih, memang ngalih. Ketika ini ngalih, kadang kawan menambah. Nah disinilah zina akan tersebar di mana-mana. Jadi itu hadis Nabi pasti jadi kenyataan. Guru Anwar Syarani menulis dalam kitab Sidin angka itu telah dah ditulis jauh-jauh hari oleh beliau, mengingatkan bahwa mendekati kiamat akan terjadi itu dan ini. Kembali ke kisah tadi, jangan takutan tuh kisah berdatang tadi pakai ilmu bajau. Itu di jamnya, bilanya bujur, bilanya jamnya karena jam untuk berdatang, bilanya kada untuk jangan berdatang. Itu ada aturannya, betakon guru-guru tidak berdatang itu. Lawan orang berdatang tuh nang dibawa duitnya ada, itu yang ada buat duit jangan ada berdatang dia. Kopi nangkau dengan Bismillah, kalau awak minangkau dengan Bismillah, orang mau minang pakai duit juga ini berdatang. Ada awan mestinya orang pinang kau dengan Bismillah atau orangnya nah akun gini ya di luar ada kena akun dipinang pakai Bismillah. Dia ada nyata ada kena akun pakai napa gue aja nukar lampu kayak napa menukar ranjang apa nak guring nyaman pakai Bismillah. Itu tuh udah awal kita deh. Nah lain orang yang sudah jujur luar biasa cinta, nah itu lain urusan. Kayak film ketika cinta bertasbih kan, itu luar biasa gitu. Cuma meminangnya dengan sebutin cincin, ya sudah aja kiainya saya terima jujurannya maharnya cincin ini. Kalau ketika cinta bertasbih gitu, itu lain rumah guru itu ano film nang bubuhan nang tanom sedikit itu pemerannya Ustazah Oki Setiana Dewi, latihannya Abdullah Khairul Azam. Coba hari pokoknya bila nonton ketika cinta bertasbih itu pasti nangis ya.
karena kisahnya tuh menyentuh dalam batin. Lagunya tuh kayak ketika cinta bertasbih, nabiku berdenyut. Kalah. Ingat lagi sambilnya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Kembali ke layau. Kembali ke manaqib Qur'an Sya'rani tadi. Jadi Sidin mendapatkan keistimewaan Nabi Muhammad berkat Sidin memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Nah kita gitu juga, kalau kita hendak mendapatkan khususiat tertentu daripada Nabi Muhammad, kita harus memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Maka disebutkan di dalam qasidah yang memuji Sayyidah Khadijah, ya umma lil batuli busyraki bittisali bil mustafa rasuli busyraki bil ma'iyah. Ya umma lil batuli, wahai ummahnya Siti Fatimah al-Batul, busyraki bittisali, kabar gembira, kegembiraan gasantian, bittisali dengan berhubungan bil Mustafa Rasuli dengan Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, busyraki bil ma'iyah, beruntung benar pian ma'iyah beserta Nabi Muhammad, beserta tarus lawan Nabi, sarantang saruntung lawan Nabi. Kamana Nabi ke situ Siti Khadijah, di mana ada Nabi di situ ada Siti Khadijah. Untung benar karena pian sarantang saruntung lawan Nabi. Kadada nang kawan melebihi keuntungannya Siti Khadijah. Ada nang kawannya. Orang menang sarantang saruntung dengan Nabi, ini orang mau untung. Berarti rumusnya di situ. Bila kita hendak beruntung, kita hendak mendapatkan khususiat daripada Nabi Muhammad, maka kita harus bisa sarantang saruntung lawan Nabi kita. Belajar mengingat-ingat Rasulullah terus di mana-mana berjalan ke situ kamari, nanti ganang Nabi, nanti ganang berkat Nabi, hendak makan menyuap nasi, kena dulu menyuap, bertutup baca Bismillah dalam hati bergerefek. Yang akan berkat dia Rasulullah yang kada tawarun makan gini. Jadi almarhum Guru Zuhdi bocah bila mau Sidin nyawa mengamalkan hendak makan kayak gitu seumuran nyawa kada pacang dapat musibah kelaparan. Karena alam ini kuncinya ada di Nabi Muhammad SAW. Sirrul akwannya ada di Nabi Muhammad. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Sirrul akwan, Sirrul akwan, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala'al Sirrul akwan Nabi kita Muhammad. Rahasianya alam ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bila kita hendak macam-macam rahasianya di Rasulullah. Jadi amun orang tasawuf, orang-orang ahli ma'rifat, mereka nanti pandang langsung Allah. Sebagian jalannya kan kayak itu. Jadi bahasa mereka, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku kadang melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah. Itu orang yang berjalan di situ. Tapi orang yang berjalan mendekati Nabi Muhammad, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Muhammadan. Aku kadang melihat sesuatu melainkan aku lihat Nabi Muhammad. Itu yang dimainkan dalam batin. Melihat alam, lihat Rasulullah. Melihat mobil, lihat Rasulullah. Melihat manusia, lihat Rasulullah. Lihat macam-macam, tak ingat Rasulullah. Akhirnya hati kita ini selalu tersambung ittisal dengan Nabi Muhammad. Bila kuat hubungan dengan Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan khususiat yang kuat, yang hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak ada salah satu cara untuk mendapatkan sirnya Nabi Muhammad. Di antara caranya, Habib Ali mengatakan, lauda wal wahidu ala qiraatih. Beliau mengomentari masalah maulidnya. Siapa yang mengamalkan membaca maulidku, au hafadahu, atau menghafal maulidku,
yadhharu alaihi sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Hadrami. Hadrami itu bilanya menyambat sa pakai ba berpanjang. Jika kita Arab normal tuh sayadhharu, selagi akan. Tapi kalau orang Hadramaut menyambat satu ba yadhharu, itu supaya kita paham namanya tuh cara terjemahkannya. Ba yadhharu, selagi akan nampak alaihi atas orang nama hafal Maulid Habsyi sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sir Nabi Muhammad ditampaikan Tuhan, tapi syaratnya satu, rutin baca Maulid Habsyi. Dua, munkawa dihafal. Mai guru aja, lepah guru menghafal Maulid Habsyi. Dia kan usah bela lepah, menghafal rancaki baca aja. Hafal tuh kada kaki bu, uyuh pokoknya menghafal, lucut kayak itu. Rancaki mau ulang-ulang aja, hafal kalau masa. Nah kayak itu ya, biar rancak mau ulang-ulang berikit tak, rancak mau ulang-ulang berikit. Apalagi nanti Tuhan nih, mau langsung berikit hafalan. Banyak error tak juga. Memori penuh. Apa? Hari Rabu, hari Sah, tanggal 15 bayar wifi, tanggal 9, 10 PDAM non distrik. Karena tiap hari Ahad kurang ketagihan hutang ambil ngeredit baju tadi. Maka demi ini kapalah nambah hafal lagi orang isinya kalau kayak itu di urusan dunia. Kaleng ada berhafal, makanya nggak nyaman berhafal tuh nano nih nyaman berhafal tuh hai ngergalnya. Lagi anom nih nyaman berhafal, kamu nama hafal surah-surah pendek lagi anom, doa haul, doa arwah, doa macam-macam ada di hafal tuh lagi anom. Sudah Tuhan kali. Makanya kan pepatah mengatakan at-ta'allum bis-sighar kan-naqshi 'alal hajar. Belajar di waktu anom bagaikan melukis di atas batu berikit. Tapi sebaliknya wa ta'allum bil kibar kan-naqshi 'alal ma. Belajar di waktu tua bagaikan melukis di atas banyu. Hanya gambar hilang, hanya garis hilang. Itu orang Tuhan. Hanya orang guru madahkan dia dapat. Nah, itu orang Tuhan, jadi nyaman anu-anu jawab apa? Dia mau biar anak hafal, Maulid Habsyi, rancaki mau ulang-ulang, rancaki mau baca, insya Allah hafal. Bila biar hafal, hadami Allah ma'andak sir Nabi Muhammad di awal dia. Ya, jadi terserah sirnya itu lain, itu mau sama. Kalau mau sama, jaganya pedagang, diandaki Tuhan sir Nabi Muhammad, ya orang becawis betul-betul karga. Ngerti lah becawis? Becawis itu udah sambur, kata kesimbangan. Ada harus orang betul tukar laris manis becawis udah sama me. Aneh-aneh biasanya setelah lihatnya. Becawis orang betul tukar. Atau misalnya pian akan nasirnya di liur pian kan nasirnya. Bisa liur pian kan nasir Nabi Muhammad itu gawian di tiup aja. Tiup aja gawiannya. Jarang kita banyo, jarang di sini. Apa? Padahal bacaannya kan apa? Ada ras kotiras, kurang anak waras, atau anak beres. Berkat dari Allah Muhammad Rasulullah. Iya. Aku ingatkan nasirnya udah. Ingatkan nasirnya. Amun nang katakan nasirnya di betul menjaga dia mau apa? Ingatkan nasirnya. Tapi menangkan nasirnya untuk Bismillah ya. Kabul tak? Ya, karena sirnya diliur, karena liur Rasulullah itu jadi obat segala macam penyakit. Warikul Mustafa yashfil adila. Liur Nabi Muhammad jadi penyembuh segala macam penyakit. Ayo, Nabi Muhammad tuh meludahi betis Abu Bakar karena patok kandung, kan? Biru betis Abu Bakar karena patok kandung. Ngertilah kandung? Ular kandung. Betis Abu Bakar dipatok ular, dipatok bau Isa, membiru betis Abu Bakar. Nabi tabangun langsung diludahi Nabi. Diludahi Nabi. Sampai kang meludahi liurnya Nabi kita. Nah, amun orang takana liurnya Nabi Muhammad tuh sirnya takana di liur, ya gawian bertiup sampai terus. Nah, karena sirnya, jadi ada misalnya makan jadi pananambaan di kampung, berbagi-bagi sirnya ada mau sama, punya sama apa buat, bagaimana? Harus belain, ada nanti bintangan sini, ada di bintangan situ. Modalnya sebutnya mahapal Maulid Habsyi. Nah, berarti hafal lagi ya, berbeda-beda.
Jadi supaya kita diuntung, hidup kita untung, bisa kita harus syarat aksa untung lawan Nabi Muhammad, selalu bersama dengan Nabi Muhammad. Dan salah satu ciri orang beruntung, hidupnya pernah bermimpi semajlis dengan Nabi Muhammad. Itu ciri orang untung ya. Nah oleh karenanya kalau sampean hendak bermimpi Nabi Muhammad, kita diberikan izin oleh salah seorang habaib, yakni Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab. Beliau memberikan ijazah dan memperkenankan ulun mengijazahkannya kepada pihak-pihak berataan supaya pihak kawan melihat Rasulullah. Amalannya pertama hendak guring pian baudu. Setelah itu pian baca doa seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim atau yang lain-lain. Lalu pian baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. A'udzu billahnya 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Hanya membaca doa. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajah sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Kira-kira hafal nggak biar? Nang 2 tadi hafal lah, nomor 3 nya ada hafal. A'udzubillahnya 5 kali, Bismillahnya 5 kali. Nah itu hanya doa tadi. Coba biar ini ulun. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajah sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Nah itu lah. Apalah ada gak? Ada harapan. Muhammad ada kebutuhan hafal. Ya Allah ya. Nah dengan kaifiat seperti itu Nabi kita menjamin memadahi kepada Abul Mawahib Asy-Syadili, siapa amalkan itu tiap hendak guring hadangi dan Nabi, aku pasti datang ke dalam guringnya. Hadangi laqad ja'akum rasulun betul rasul terjudi. Kita menghadang Rasulullah hendak datang. Rasulun insyaallah bila pian rutin mengamalkan itu, pian melihat Nabi Muhammad berjumur di hadapan dia. Nah amalan ini ulangi a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, Bismillahirrahmanirrahim 5 kali, lalu membaca 1 kali Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad arini wajah sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Nah, amalan ulun sebutkan ini ulun ijazahkan lawan sambian sabarataan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat amalan ini yang bersambung kepada Sayyidil Habib Salim bin Abdurrahman bin Syahab, terus kepada guru-guru beliau diantaranya Syekh Muhammad Al-Maliki, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada pengarang kitab, dan terus kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah melihat, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kadang meninggal dunia kita melainkan sudah menikmati indahnya pemandangan melihat wajah Nabi Muhammad. Kadang meninggal dunia kita melainkan Allah izinkan satu majlis dengan Nabi Muhammad. Kadang meninggal dunia kita melainkan dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Inilah yang ada yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya minta Allah minta halal. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, ملأ الأكوان ملأ الأكوان